Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing, supaya apa yang kita pelajari hari ini menjadi manfaat buat kita semua. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, yang nggak masuk berapa orang? Yang pasti sama ada Andrea sama Siska dan Zara. dan Zara. Nanti ada 3 orang ya, selain yang pasti. Oke. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang namanya literasi digital. Literasi itu apa? Literasi itu apa? Simulasi. Literasi Membaca. membaca. Kemampuan membaca. Itu literasi. Oke, kemampuan untuk membaca dan memahami semua tulisan. Tapi ini di dalam dunia digital, ya, bukan di dalam buku, tapi di dunia digital. Oke. Sebelum masuk ke materi, ya, kita speaking terlebih dahulu. Ya, speakingnya gampang. Ya. Coba kita buat dua orang, kan? Diri, tolong diri buat dua orang. Berdua. Kalau saya bilang siku berarti pegang siku, kalau saya bilang perut berarti pegang perut, kalau saya bilang cikat berarti pulpennya debut. Oke. Kita coba dulu ya, kita coba. Siku. Oh, siku sakit. Siku sakit. Siku sakit. Cikat. Oke, coba lagi pulpennya. Oke, kita lanjut. Siku sakit. Siku sakit. Cikat. Oke, aku akan buat kalian semua. Oke, silakan. Oke, kita ke materinya ya. Kita akan membahas tentang literasi digital. Cerdas di dunia digital. Kalian harus cerdas di dunia digital ya. Jangan hanya dapat informasi terus langsung disebarkan. Terlebih dahulu disaring atau dicari tahu apakah berita itu benar atau supaya apa? Supaya menghindari berita hoax. Ya, kenapa? Kalau orang yang menyebari berita hoax itu ada undang-undangnya, ya, kena hukum pidana. Jadi hati-hati menyebar berita hoax. Ya. Inilah gunanya kita belajar digital, literasi digital. Ya. Di dalam materi ini apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu memadukan literasi digital serta menciptakan konten digital yang efisien dan sesuai dengan sasaran audiens. Ya. Nanti kalian akan membuat konten. Nah, apa sih konten itu? Konten itu apa? Konten itu apa? Membuat video. Nah, oke, salah satunya contohnya video. Apalagi? Apalagi? Membuat Poster konten nah? Ya, konten. Poster itu adalah juga konten ya. Nah, konten itu adalah sebuah produk yang menyebarkan sebuah informasi berupa audio atau berupa video, berupa poster. Ya, jadi itu. Oke. Pengantar ya, pengertian dari literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan teknologi digital, alat komunikasi dan jaringan untuk menemukan, mengevaluasi, menciptakan dan menyebarkan informasi. Ini bukan cuma soal biasa mengoperasikan smartphone atau komputer.
Di era serba online ini, kemampuan ini menjadi penting agar kita bisa memanfaatkan teknologi dengan bijak dan bertanggung jawab. Apapun yang kalian sebarkan di dunia digital itu harus kita dipertanggungjawabkan keasliannya. Oke, setelah kalian menyebarkan sebuah konten maupun poster maupun video itu harus bertanggung jawab keasliannya, ya. Apakah itu benar ciptaan kalian? Apakah itu tidak duplikat dari punya orang lain? Itu harus bertanggung jawab, ya. Oke, selanjutnya, mengapa penting? Dengan literasi digital, kita tidak hanya bisa menggunakan gadget, tetapi juga mampu memilah informasi yang benar, menjaga etika online dan melindungi data pribadi. Literasi digital melindungi kita dari hoax dan kejahatan cyber. Ya. Tuh. Ini pentingnya literasi digital itu mencegah penyebaran hoax. Setelah kalian baca, sebelum kalian sebar, apakah berita ini benar atau tidak? Kalau tidak benar, berarti tidak perlu kalian sebar. Itulah salah satu mencegah berita hoax. Ya. Jaga data pribadi, dijaga data pribadi. Data pribadi itu penting. Data pribadi itu apa aja? Email, sandi. Email, sandi, apa lagi? Apa lagi? Ya, sandi itu password. Apa lagi? Email, sandi, apa lagi? Nomor HP. Ya, Paling penting. itu yang paling penting kalau di dalam dunia digital. Nah, gunakan teknologi secara etis. Ya, etis itu secara baik, ya. Teknologi itu dalam arti sebenarnya bukan, selama ini kan kalian memakai teknologi, tapi tidak tahu penggunaan teknologi itu. Penggunaan teknologi sebenarnya membantu mempermudah manusia berkomunikasi terus bekerja. Itulah fungsinya sebenarnya, ya. Membantu. Ya. Yang bekerja siapa? Tetap manusia. Teknologi hanya membantu, mempermudah Cara kerja. ya. Kalau zaman dulu kita, mungkin zaman orang tua kalian yang masih kecil-kecil mungkin ya, sama zaman saya dulu ya. Kalau mau menghubungi orang lewat apa? Kantor pos kan. Kirim surat lewat kantor pos, kawan titip surat. Sekarang nyaman. Karena ada teknologi apa? Tinggal WhatsApp, Messenger. Facebook. Dulu sudah ada HP. Larilah orang ke HP Nokia atau HP Nanekot. Bisa lah orang handphone nih, hanya mendengarkan suara. Tapi sekarang apa yang terjadi? Bisa video call. Ya. Sangat membantu sebenarnya. Orang tua saya itu sangat membantu. Oke, komponen literasi. Di dalam komponen literasi digital itu ada 3: keterampilan teknis, berpikir kritis, etika dan keamanan digital. Ya, literasi digital mencakup berbagai aspek seperti keterampilan teknis, pemikiran kritis terhadap informasi, komunikasi digital yang sehat, serta kesadaran terhadap hak dan tanggung jawab di dunia maya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita sudah bentuk kelompok, ada diskusi kelompok, dari mana pertanyaannya, yaitu siapa saja audiens di media digital. Audiens itu apa? Kelompok orang yang Kelompok orang apa? Peserta apa? Catherine. Oke, orang yang merasa atau mendapat dampak, atau orang pengguna, ya, itu audiens. Jadi minta tolong diskusi kelompok mencari siapa saja audiens di media digital, ya. Oke, kita sepeda, 2 kelompok yang maju.
speed. Satu spin lagi. Tadi banyak tergantung alasannya. Kalau kalian ingin dibagi-bagi tadi tiga silakan. Kalau dibagi dua ya silakan. Oke, kelompok tinggal dulu maju. Nah. Oke, yang lainnya tolong dengarkan kawannya, ya. Silakan kelompok 3. Siang semuanya. Siang. Kemudian kelompok 3 mempresentasikan ya Rahel dan sini kami akan diskusi tentang siapa saja audiens di media digital. Audiens dalam media digital sangat beragam dan luas, mencakupi berbagai kelompok orang dan prinsip berbeda berdasarkan demografi, yaitu ada usia, jenis kelamin, lokasi, dan pendapat. Kemudian berdasarkan perilaku dan minat, yaitu ada pengguna aktif, pengguna pasif, peminat topik tertentu, pembeli potensial, dan penggunaan media konvensional. Lalu berdasarkan platform itu ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTuber, dan Lalu berdasarkan tujuannya, yaitu ada mencari informasi, liburan, interaksi sosial, dan belajar. sekian dari kami. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Kita lanjutin ke kelompok 1. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siapa saja audienser di media digital. Audiens dikategorikan berdasarkan berbagai faktor seperti demografi atau usia, jenis kelamin, lokasi, lalu minat atau berdasarkan hobi, perilaku seperti pengguna aktif media sosial atau pelanggan potensial, dan platform yang mereka gunakan seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, terima kasih buat kelompok 1 dan kelompok 3 ya sudah kasih informasi. Ya, untuk audiens di media digital itu bisa dibagi tadi menjadi berapa? Jadi demografi, perilaku dan minat, terus ada platform, terus ada. Oke, kalau demografi itu tergantung usia ya. Usia, ada usia Gen Z, ada usia baby boomers dan lain-lainnya. Kalau yang selanjutnya ada jenis kelamin laki-laki, perempuan ya. Mungkin perempuan sukanya konten yang tentang make up, yang wanita berdandan dan lain-lain. Kalau laki-laki kan nggak mungkin nonton itu. Ada yang laki-laki nonton itu? Nah, kirain Nathan kayak gitu kan? Bukan yang make up, cara make up. Laki-laki sukanya tentang apa? Make up. Anime. Anime, ya itu sebuah konten ya. Nah, jadi
Semakin kalian buat konten, semakin banyak orang yang nonton, itu akan Makin banyak follower. Makin banyak follower. semakin banyak followernya, viewersnya. Kita lanjutkan ke tadi audiens ya, ke audiens. Oke, mengenal audiens, siapa saja, siapa yang Anda ajak berkomunikasi, ya, siapa yang kalian ajak berkomunikasi, yaitu audiens digital adalah kelompok orang yang mengkonsumsi konten, mengkonsumsi atau menonton atau melihat sebuah konten di media digital. Mereka bukanlah satu kelompok besar yang sama, melainkan terbagi menjadi banyak segmen berdasarkan usia, minat, perilaku, dan platform yang mereka gunakan. Nah, ya, ini ada contoh dari saya. Ini hanya dari segi audiens, dari segi usia, ya. Audiens dari segi usia itu ada Gen Z. Gen Z itu usia dari 10 sampai 25 tahun. Berarti kalian masuk ke generasi mana? Gen Z. Oke. Minat di dalam Gen Z, minat media digital pada Gen Z itu yaitu minatnya konten yang cepat, visual dan menghibur, ya, meme, video pendek, terus tentang tantangan viral, musik dan isu sosial. Mereka menghargai keaslian, ya. Tuh minatnya. Terus platform favoritnya pasti yang pertama TikTok, itu tak pasti ya. Instagram Reels, YouTube dan Discord, ya. Facebook itu jarang, nah. Facebook itu jarang kalau usia Gen Z, karena Facebook itu untuk mama dan bapak-bapak. Terus perilakunya, konsumsi konten sangat cepat, mudah beralih dari satu tren ke tren lain dan dipengaruhi oleh influencer. Ya. Ada tren satu nih, tren apa? Migrate. Velocity. Ada tren yang lain lagi. Berubah kalian kan ke tren yang satunya. Cepat berubah tren, ya. Jadi itu. Terus selanjutnya ada milenial. Milenial itu dari usia 26 tahun sampai dengan 40 tahun. Berarti saya masuk ke milenial, Pak. Jadi itu. Minatnya apa? Pengembangan diri, karir, keuangan, printing, traveling, dan nostalgia. Mereka cenderung mencari informasi yang lebih mendalam. Jadi minat saya seperti itu, nah emang iya, benar itu ya. Jadi saya kalau dalam nengok sosial media itu pasti nengok pengembangan diri, terus karir, keuangan dan lain-lainnya. Terus platform favoritnya Instagram dan pasti, makanya saya tidak suka TikTok ya. TikTok pun baru-baru ini main, ya coba-coba. Baru Facebook, ya betul nih nah. YouTube ya. Baru YouTube, LinkedIn ya, benar. Ya, jadi itu. Ya dari dulu emang Instagram, Facebook, ya dari TikTok tuh baru mencoba-coba. Terus perilakunya menggunakan media sosial untuk branding pribadi, bersosialisasi dan mengikuti berita. Mereka cenderung lebih kritis dan loyal pada merek yang memiliki nilai yang sama. Lanjutnya ada Gen X atau baby boomers, usia 41 tahun ke atas, berarti 41 tahun sampai 50 tahun ya. Kata ini kayaknya. Mereka sering main bola. Kenapa namanya baby, Bang? Kenapa namanya baby? Padahal usianya udah lanjut. Baby, oke. Kenapa usianya ada lanjut, Pak? Kenapa dia bilang baby? Coba kalian perhatikan orang tua kalian yang sudah mulai Oh iya. tua, ya maaf ya. Pasti sikapnya akan kembali seperti anak-anak, yang dimana butuh perhatian anaknya, yang dimana butuh disayang anaknya itu udah pasti lah. Ya makanya dibilang baby. Makanya orang tua itu akan kembali ke
anak kecil lagi. Ya, jadi itu. Oke, minatnya baby boomers ini yaitu berita informasi kesehatan, ya, mulai dari sakit, ya, mulailah nyari kesehatan, hobi, yang menjaga komunikasi dengan keluarga. Mereka menyukai konten yang memberikan nilai praktik dan dapat dipercaya. Ya. Apa sih platform favoritnya? Yaitu cuman Facebook dan YouTube. Yang paling utama yaitu platformnya yaitu Facebook. Ya. Coba kalian lihat. Oh, kalau ada tetangga atau orang tua kalian yang umur 41 tahun ke atas pasti Facebook. Begitu ya. Makanya kalau ada saya perilaku di dalam media sosial atau media digitalnya itu yaitu cenderung menjadi konsumen konten yang pasif, tidak terlalu mengikuti tren. Tidak terlalu mengikuti tren. Tidak ada orang tua yang joget curiosity, tidak ada. Ada juga Pak. Tidak semuanya, ya. Terus dan lebih berhati-hati dalam membagikan sebuah informasi, ya. Lebih berhati-hati membagikan sebuah informasi. Oke. Tapi di sini ada yang ingin tanyakan? Tidak. Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Tugas yang tadi itu, buat profil audiens, usia, minat, dan platform favoritnya. Seperti tadi, seperti yang ini, yang sudah saya tampilkan. Jadi kalian pilih beberapa audiens, terus kalian minatnya apa, terus platformnya apa, terus perilakunya apa. Paham? Oke. Kalau paham silakan di. Iya, profil itu yang namanya misalnya Gen Z, usianya dari berapa sampai berapa, minatnya apa di media digital, terus platformnya apa yang paling favorit, ya. Oke, kalau sudah pasti silakan dikerjakan. Nanti kita presentasi kembali. Pak? Minimal 2. Ketika presentasinya, saya ngambil audiens dari jenis kelamin. Jenis kelamin pertama jenis kelamin pria. Minatnya tentang konten-konten ini tuh platform favorit pria itu ini loh. Kita speed lagi ya. Bapak yang udah maju enggak saya speed ya. Ya, Pak. Oke, di kakak Papua 4, 5, dan 6. Kita speed. Pak, satu tim lagi. Oke, kita kasih. Ya, pokoknya. Oke, silakan kelompok 2 maju. Oke, yang lain tolong perhatikan kawannya yang maju. Oke, silakan untuk kelompok 2. Selamat siang semuanya. Iya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berkota saya Riana, Aljiba, dan Zilia. Buat profil audiens, usia, minat, platform favorit. Kenapa? Usia mulai dari 1 tahun sampai 15 tahun. Minatnya siswa,
tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 6, maju. Sudah mulai presentasi dari kelompok 6, silakan. Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ini kelompok pertama, wanita usia 25 sampai 34 tahun, bekerja sebagai desainer grafis, tinggal di perkotaan, aktif di Instagram, suka fotografis, dan tertarik pada fashion berkelanjutan. Kelompok kedua, pria usia 45 sampai 54 tahun, seorang pengusaha, tinggal di daerah pinggiran kota, menggunakan Facebook untuk berhubung dengan teman dan keluarga, suka membaca berita dan tertarik pada investasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah maju ya, dari kelompok 1, 2, 3, dan 6 ya. Tidak maju, tapi tetap tugasnya tadi tetap dikumpul. Nah, oke. Dari materi yang sudah kita pelajari atau kalian regulasi, ada yang ingin ditanyakan lagi? Nah, oke. Kalau tidak ada, kita akan ada evaluasi, ya. Evaluasinya per kelompok, ya. Di mana evaluasinya ada 5 soal. 5 soalnya di dalam kuisis, nah, ya. Jadi kerjakannya itu tolong ganti-gantian, ya. Boleh berbaris, boleh berdiri terlebih dahulu. Berdiri dahulu. Ya, berdiri depan komputernya berbaris. Cek komputernya, orang pertama siapa, orang kedua siapa. Oke, berbaris itu. Yang depan siapa, yang orang kedua siapa, orang ketiga siapa. Oke? Orang pertama Oke. Untuk orang pertama tolong masukkan ke join my quiz. Nah, grupnya buka. Ketiga benar. Oke, namanya tuliskan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, kelompok 7 1. Dan dulu kayak itu kan kelompok dapat tadi nah. Jangan bisik-bisik jawaban ya. Kelompok tuh berbalik, jangan bisik-bisik jawaban.
Jangan selesai. Oke, juara ketiga yaitu kelompok 4, juara kedua kelompok 3, juara ke-1 kelompok 5. Ini adalah pertanyaan refleksi. Setiap kelompok wajib menjawabnya. Satu orang saja, setiap kelompok wajib menjawabnya. Yaitu yang pertama, saya baru belajar mengenai. Terus yang kedua, kegiatan yang paling saya sukai adalah. Yang ketiga, kegiatan yang paling sulit adalah. Yang keempat, hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik. Silakan kerjakan di kertas tadi. Dijawab, waktunya 5 menit aja. Itu gampang pertanyaannya. Saya belum Tidak usah. Enggak, Us. Oke, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan refleksinya berdiri ya, menyampaikan. Oke, yang lainnya tolong menyampaikan. Oke, silakan kelompok 1 menyampaikan. Yang pertama, pelajaran yang telah saya pelajari yaitu tentang audiens digital dan etika dalam penggunaan teknologi digital. Yang kedua, kegiatan yang paling saya sukai adalah mencari informasi melalui komputer dan mengikuti kuis yang diberikan. Yang ketiga, kegiatan yang paling sulit adalah memilah informasi dalam platform digital antara hoax dan kenyataan. Yang keempat, hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik adalah lebih bijak lagi dalam memilah informasi di platform digital dan diberikan terlebih dahulu kepada Oke, pertanyaan buat kelompok 1. Kelompok 2 menyampaikan refleksinya. Saya baru belajar mengenai audiens literasi digital. Kegiatan yang paling saya suka adalah belajar literasi digital. Kegiatan yang paling suka adalah kami saya satu mati hal yang perlu dilakukan menjadi lebih dalam untuk belajar dan mempelajari Oke, tangan buat kelompok 2. Oke, kelompok 4. Oke. Tenang sini. Saya kan sini. saya baru belajar mengenai audiens di media digital. Kita main kuis mencari ini tentang audio. Kegiatan yang paling sulit adalah Oke, tangan buat kelompok. Oke, kelompok 5 silakan. yang mengenai dia pertama kali belajar audiens di dalam dunia digital. Kedua, kegiatan yang paling saya sukai adalah saya menyukai tentang audiens Gen Z dan milenial. Ketiga, kegiatan yang paling sulit adalah mencari minat dan platform favorit terhadap Gen Z dan milenial. Keempat, hal yang perlu saya lakukan untuk menjadi lebih baik adalah dapat berulang digital tentang apa saja audiens dalam dunia digital. Oke, tangan buat kelompok 5. Selanjutnya kelompok 6. apa mungkin saya terjebak. Saya baru saja belajar mengenai literasi digital. Kegiatan apa yang saya lakukan adalah membuat profil audiens. Kegiatan yang paling sulit
memahami kepada profil audiens. 4. Hal yang satu lebih dan yang terbaik adalah belajar dari tentang generasi digital. Oke, tepuk tangan Pak Bos. Nah. Oke, kelompok yang terakhir kelompok 3. Yang tadi kita tunggu-tunggu nih, spesial banyak ini. Oke, di belakang kelompok 3. Kegiatan yang paling sulit adalah pengembangan informasi digital. Hal yang perlu saya lakukan lebih baik adalah menjauh lebih baik dari pengembangan Oke, dari pembelajaran ini ya, kita memahami profil audiens membantu Anda untuk membuat konten yang relevan dan menggunakan platform yang tepat agar pesan Anda sampai dengan efektif. Dengan menggantungkan literasi digital yang baik dan pemahaman audiens yang kuat, Anda akan lebih sukses dalam berinteraksi dan berkomunikasi di dunia digital. Ya. Dalam audiens dibagi menjadi berapa, terus ada audiens Gen Z itu minatnya apa, ya konten favoritnya apa. Jadi kalau ingin buat konten, ya sesuaikanlah dengan audiens yang kalian pilih. Pertama audiensnya dulu kalian pilih. Oh saya kira-kira mau buat untuk audiens Gen Z ini. Baru kalian berpikir kontennya apa ya yang bagus tentang Gen Z. Terus yang selanjutnya kalian berpikir oh Gen Z itu sukanya platform apa ya? Oh pakai TikTok aja, karena TikTok itu paling banyak dipakai oleh Gen Z. Oke, supaya yang dipelajari hari ini ada yang ingin dipertanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk hari ini atas segalanya. Ya. Jadi cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Seperti biasanya tugasnya dikumpulkan dan kursi kembalikan ke